Sudahlah, kalau miskin ya miskin saja. Orang kaya pasti enak, bisa sekolah, kuliah, dan kerja dengan gaji yang besar. Orang miskin nggak usah mimpi, kerja saja apa adanya, dan hidup dengan penuh syukur. Kenapa kemiskinan seperti lingkaran yang sulit diputus? Mengapa ada sebagian masyarakat yang seakan terjebak dalam pola yang sama dari generasi ke generasi? Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi persoalan ini sejak lama. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, apakah ini karena nasib, sistem, atau keputusan pribadi? Lebih penting lagi, bagaimana jalan keluarnya? Mari kita telusuri bersama. Di sudut-sudut kota, di pelosok desa, bahkan di dunia digital, kita sering mendengar tentang peluang yang ajaib. Dia menawarkan jalan keluar dari kemiskinan, mulai dari pinjaman online yang menjanjikan dana cepat, seminar motivasi mahal, hingga investasi bodong yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Tapi, mengapa fenomena ini begitu marak di Indonesia? Mengapa bisnis yang menjual harapan kepada masyarakat kurang mampu bisa bertahan, bahkan tumbuh subur? Dalam video ini, aku akan berbagi tentang fakta mirisnya masyarakat dengan ekonomi yang kurang mampu justru menjadi target bisnis mereka yang haus akan keserakahan dengan berbagai cara yang dilakukan. Teruntuk kamu yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe ya. Semoga kita semua dilimpahkan rezeki dan hidup bahagia. Miskin memiliki konteks yang luas. Selain materi, juga kita akan bahas tentang miskin yang lainnya. Untuk saat ini, aku memang bukan orang yang hidup dengan harta melimpah. Tapi, dengan begini setidaknya aku berani berbagi tentang fakta yang ada di sekeliling kita, agar kita sadar atas apa yang sedang terjadi. Lantas, apa yang jadi penyebab bisnis dengan target masyarakat ekonomi kurang mampu ini bisa marak terjadi? Adalah kesenjangan sosial di Indonesia menjadi luka mendalam di negeri kita yang kaya ini. Merupakan faktor pertama yang akan kita bahas. Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah dan potensi sumber daya manusia yang besar seharusnya menjadi negara yang sejahtera. Namun, kenyataan pahit menunjukkan sebaliknya. Kesenjangan sosial yang menganga lebar telah menjadi luka mendalam yang terus menggerogoti sendi-sendi persatuan bangsa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, secara konsisten mengkonfirmasi bahwa koefisien Gini Indonesia, ukuran tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk di Indonesia, masih berada pada level yang mengkhawatirkan. Angka ini mengungkap jurang pemisah yang semakin lebar antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Di satu sisi, kita menyaksikan gaya hidup mewah segelintir elit yang mencolok. Sementara di sisi lain, jutaan rakyat hidup dalam kemiskinan ekstrim, berjuang untuk mendapatkan akses air bersih, sanitasi yang layak, dan pendidikan yang berkualitas. Perlu kita ketahui, ini adalah faktor penyebab kesenjangan sosial. Namun, di sini tidak menjelaskan lebih detailnya. Antara lain adalah ketimpangan distribusi pendapatan, akses yang tidak merata, korupsi, dan globalisasi. Dari beberapa faktor penyebab kesenjangan sosial tersebut, kira-kira adakah faktor lainnya? Kita bahas faktor berikutnya, adalah pendidikan dan literasi keuangan yang rendah. Sebagian besar masyarakat kurang mampu di Indonesia memiliki akses terbatas pada pendidikan formal, termasuk pendidikan keuangan. Menurut survei OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya mencapai sekitar 38%. Artinya,
Lebih dari separuh masyarakat belum memahami konsep dasar keuangan, seperti resiko investasi atau bunga pinjaman. Hal ini membuka peluang bagi para pelaku bisnis untuk memanfaatkan ketidaktahuan tersebut, seperti contoh skema piramida atau multi-level marketing. Seringkali disalahgunakan untuk menawarkan kesuksesan instan. Mereka yang terjebak biasanya membayar biaya besar di awal dengan janji keuntungan besar di masa depan. Namun, kenyataannya, sebagian besar uang tersebut hanya berputar di puncak piramida. Bisnis model tersebut tentu seringkali kita temui. Jika ada contoh lain yang kamu ketahui, jangan sungkan tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke faktor berikutnya, adalah budaya instan dan janji cepat kaya. Indonesia memiliki budaya yang cenderung menyukai hal-hal yang instan. Fenomena ini tidak hanya terlihat dalam pola konsumsi, tetapi juga dalam cara masyarakat mencari solusi atas kemiskinan. Ketika ada bisnis yang menawarkan jalan pintas untuk meraih kekayaan, seperti judi online, aplikasi penghasil uang, atau investasi dengan imbal hasil yang tinggi, banyak yang tergoda meskipun beresiko. Salah satu contohnya adalah maraknya pinjaman online ilegal. Dengan proses yang mudah dan cepat, mereka menjanjikan dana langsung cair tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar peminjam. Ketika bunga melonjak dan hutang menumpuk, harapan berubah menjadi lingkaran setan kemiskinan yang lebih dalam, regulasi yang lemah, dan penegakan hukum yang minim. Bisnis harapan seringkali berjalan di area abu-abu hukum. Di Indonesia, banyak pelaku usaha semacam ini memanfaatkan celah aturan yang diberlakukan. Beberapa bahkan beroperasi tanpa izin resmi, namun tetap leluasa karena lemahnya pengawasan. Contohnya adalah fenomena koperasi bodong atau investasi abal-abal yang terus memakan korban setiap tahunnya. Selain itu, penegakan hukum yang lambat seringkali membuat pelaku kejahatan ekonomi bebas melanjutkan aksinya. Data dari Satgas Waspada Investasi menunjukkan bahwa meskipun ada ratusan kasus investasi ilegal yang terungkap, hanya sebagian kecil yang ditindak tegas. Ada apa dengan hukum di negeri ini? Kenapa semua tidak dibabat habis? Sekitar 10% masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Salah satu alasan utama kenapa orang miskin tetap miskin adalah warisan kemiskinan antar generasi. Ketika anak-anak lahir di keluarga miskin, mereka tumbuh dengan keterbatasan akses pendidikan, gizi, dan peluang kerja yang layak. Sebagai contoh, banyak anak dari keluarga miskin yang harus putus sekolah karena membantu orang tua bekerja. Akibatnya, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Siklus ini terus berulang dan sulit untuk dipecahkan tanpa intervensi besar. Namun, selain karena faktor lingkaran ekonomi keluarga, adapun faktor lainnya adalah Indonesia memiliki sistem ekonomi yang masih sering menguntungkan kelompok tertentu, sementara yang lainnya terpinggirkan. Sebagian besar orang miskin bekerja di sektor informal, seperti buruh tani, pedagang kecil, atau pekerja serabutan yang pendapatannya tidak stabil. Di sisi lain, biaya hidup terus meningkat. Harga kebutuhan pokok, pendidikan, dan layanan kesehatan seringkali melampaui pendapatan mereka. Dalam situasi ini, menabung atau berinvestasi untuk masa depan menjadi sesuatu yang hampir mustahil. Kemiskinan juga diperparah oleh lingkungan sosial yang seringkali tidak mendukung. Misalnya, ada stigma bahwa orang miskin tidak cukup bekerja keras atau tidak pintar mengatur uang. Padahal realitanya lebih kompleks. Lingkungan juga mempengaruhi kebiasaan seseorang. Jika seseorang tumbuh di lingkungan yang penuh dengan perilaku konsumtif atau ketergantungan pada hutang, mereka cenderung mengikuti pola yang sama. Disinilah
pentingnya perubahan mindset sebagai langkah awal keluar dari kemiskinan. Lantas, bagaimana solusinya? Dari beberapa persoalan yang sudah kita bahas, ini adalah cara dasar yang sederhana yang mungkin banyak orang sudah paham, tapi enggan melakukannya. Adalah dengan pendidikan, yang merupakan investasi terbaik untuk masa depan. Meski sulit, upayakan untuk mendukung pendidikan anak-anak agar mereka memiliki peluang lebih baik. Pemerintah juga perlu memperkuat program beasiswa dan akses pendidikan gratis untuk masyarakat miskin. Kemudian, memahami cara mengelola uang, menghindari hutang konsumtif, dan memulai kebiasaan menabung sekecil apapun adalah langkah besar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Program pelatihan literasi keuangan untuk masyarakat miskin harus lebih dikencarkan. Untuk mendukung langkah ini, tentu membutuhkan program pelatihan literasi keuangan yang ditujukan kepada masyarakat miskin harus lebih dikencarkan. Selanjutnya ada melek teknologi, membuka peluang baru yang sebelumnya tidak ada. Banyak masyarakat miskin yang berhasil keluar dari keterpurukan dengan memanfaatkan platform digital untuk berdagang atau menawarkan jasa. Demi tercapainya melek teknologi ini, dibutuhkan pelatihan keterampilan digital yang diperluas, terutama di daerah terpencil. Dan terakhir adalah dengan komunitas. Keluar dari kemiskinan tidak bisa dilakukan sendirian. Bergabunglah dengan komunitas yang mendukung, seperti koperasi, kelompok usaha kecil, atau komunitas belajar. Hal tersebut ditujukan agar saling berbagi pengalaman dan peluang. Apakah kita menyalahkan para pendahulu kita? Menyalahkan pemerintah? Menyalahkan para pengusaha yang memanfaatkan harapan orang miskin? Ataukah masyarakat miskin sendiri yang terlalu mudah percaya, nyaman dengan hidup atas dasar label syukuri apa adanya? Atau mungkin sistem ekonomi dan sosial yang masih timpang? Persoalan ini kembali kepada diri kita masing-masing sebelum kita menengok ke sekitar kita dan ke pemerintah. Pertanyaan ini tidak mudah dijawab, tetapi satu hal yang pasti, selama kemiskinan, ketidaktahuan, dan kesenjangan sosial masih ada, bisnis yang menjual harapan akan terus berkembang. Mereka akan terus menjual mimpi kepada mereka yang merasa tidak punya pilihan. Dan dampaknya, lingkaran kemiskinan pun terus berputar hingga generasi ke generasi. Itulah hubungan antara lingkaran kemiskinan dan contoh bisnis abal-abal yang memanfaatkan masyarakat dengan ekonomi kelas bawah. Share video ini agar kamu beserta keluarga mampu bangkit dan berlari menuju nasib yang jauh lebih cerah lagi. Tetap di channelku, Seno Alrianto. Sampai jumpa di video yang lainnya.